Enak kok ibadah terapin rumah tangga, sholat cakep, maghrib baca yasin, ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya, kelar sholat maghrib yasin kebet malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Suami masuk kamar dehem sadaqallahul azim. Istri yang paham atau lagi punya anak, baca yasin aja bis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta tetein. Boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji nggak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena. Sambil ngaji sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tanzilal azizir rahim. Kegigit. Lebutnya gelagapan dalam mukena. Iya, itu bocahnya rasanya nyusu malam sama nyusu siang lah ya. Lo kaget dong ya. Ya Allah. Orang kegigit gua aja kaget. Bu, enak, indah, terapin bacaan Al-Quran. Makanya luar biasa indahnya Islam dari situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menyontohkan. Apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah, bahagia bukan ada di rumah gedung, bahagia bukan karena jabatan tinggi, tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma, atap rumahnya pakai pelepah korma, tapi berani berkata baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya ngelihat ada sendal terbang, piring melayang, penggorengan ngitir, belum pernah. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa? Dua insan yang dijadikan satu oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna. Apalagi perempuan Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin takut patah, dikerasin takut patah, didiamin ya begitu, makan hati. Makanya perempuan, apalagi sekarang tantangan zaman, tensi ekonomi makin tinggi, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Perempuan, jangankan duit, baunya duit aja juga paham dia. Emang bawaan lahir perempuan emang udah kodratnya. Enggak matre. Ibu perempuan, cewek enggak matre Pak. Emang udah bawaan lahir. Bawaan lahir perempuan 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji sama ustazahnya, emosinya bisa hilang karena ngaji sama ustazahnya, yang nggak hilang mata duitan. Duit udah kita umpetin di mana ketemu. Duit apa nih di bank di kita bisa lipin? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lu. Duit sial. Tuh makanya Pak luar biasa. Ada yang nanya ibu-ibu jamaah sama saya, Ustaz, kalau kita punya suami, teman pelit banget sama kita, boleh nggak duitnya kita colong? Dulu belum saya jawab, ibu dulu yang jawab. Saya bilang kalau emang suami kita pelit, boleh duitnya dicolong. Umpama ibu minta belanja nih, bang belanja bang, duit bagi kita buat belanja nih, beli makanan saya semuanya belum ada beras bang, ini mau masak nggak ada lauknya, mau duitnya nggak ada. Lu minta mau gua lagi, emang gua lagi kagak punya duit, kita sendiri emang gua nyalon belum tembus juga urusan, emang belum gol nggak ada duit, lu minta mau gua, lu minjem kayak mas apa kesana, dia meleng dah tuh, dompetnya periksa dompet lagi kita kok, lihat periksa, oh ada cepean baru, berarti bohong. Comot tuh cepean 100.000, beliin semua, belanjain, abisin, beli lauk yang enak-enak, 100.000 habisin, setengah 12 kan laki minta makan, neng makan neng lapar banget, keluarin semua.
yang kita beli, yang kita masak semua lauk tuh, warit tuh. Kaget lagi kita, kata lu gak punya duit, ini lauk banyak banget, enak begini. Alhamdulillah bang, ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak bener nih masakan nih. Oh enak bang, duit haram mah enak banget. Dosa lah kagak, makan bareng. Oh, makanya Bu, insya Allah ada hikmah semua itu kalau pakai agama, tanemin agama. Jadi istri, kewajiban suami adalah haknya seorang istri, kewajiban istri adalah haknya seorang suami.